Baik teman-teman, come back to my channel, yaitu channel tentang sehubungan dengan Indo Barber Master Shira, tentunya di dunia barbershop teman-teman. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Mas Yudi. Beliau adalah salah satu manajemen di Master Shira. Oke, langsung saja Mas Yud. Siap. Ada pertanyaan dari teman-teman sehubungan dengan teman-teman yang berkeinginan untuk mendaftarkan diri di Indo Barber Master Shira. Sehubungan dengan kursus potong rambut atau kursus cukur rambut, kursus pangkas rambut. Nah, seringkali pertanyaan teman-teman yang ditanyakan kepada kami tentunya sebagai kreator, konten kreator, ketika teman-teman kursus, kira-kira mau kemana Mas Yud? Jadi setelah kursus didapatkan, misalnya dalam tahap basic, khusus tahap basic itu 6 kali pertemuan sama 6 model. Lah ketika teman-teman sudah mahir, teman-teman sudah menguasai dalam hal capster atau dalam hal keahlian untuk mencukur rambut, nah teman-teman kemudian bisa mendapatkan apa dari kursus itu? Monggo silakan Mas. Ya, gini Mas Sahril ya. Terima kasih kedatangannya Mas Sahril ke salah satu cabang barbershop kita yang ada di ini Pagesangan. Ya, jadi di sini juga salah satu tempat kursus kita. Jadi salah satu sentral kursus kita untuk wilayah Surabaya Sidoarjo, salah satunya di sini. Ya, oke. Jadi gini Mas Sahril, jadi kemarin kursus-kursus kita selama ini masih sama ya. Ya. Jadi kalau Mas Sahril tadi tanyakan mau ngapain setelah kursus? Mau ngapain setelah kursus? Mau ngapain setelah kursus? Kebanyakan maaf ya, ada juga beberapa tempat kursus yang setelah kursus ternyata disalurkan, gitu. Disalurkan, bahasanya kan disalurkan pertanyaannya kan jadi disalurkan kemana? Ke barbershop, dan disalurkan ke, kalau punya barbershop dengan cabang banyak mungkin disalurkan ke barbershopnya sendiri. Oke, siap. Diterima sendiri. Tapi kalau kemudian disalurkan ke barbershop lain, tinggal barbershop lain pilihannya kan menerima atau tidak. Sedangkan sekarang model barbershop yang sekarang karena keterbatasan masalah SDM, kebanyakan barbershop itu banyak tuntutan Mas. Orang yang masuk itu minimal bisa potongan, ditanya dulu berapa kali pertemuan waktu kursus. Kalau 3, 4, 5 itu mungkin jadi pertimbangan khusus diterima atau enggaknya. Terus yang kedua pertimbangan lagi, apakah bisa coloring, pewarnaan rambut. Ya, terus barbershop sekarang itu kan ada yang namanya keramas, pijat, styling rambut. Itu apakah diajarkan? Kalau memang itu nggak diajarkan, takutnya nanti setelah kawan-kawan kursus ternyata malah nggak keterima, mau kesini nggak keterima. Jadi akhirnya sertifikatnya jadi sertifikat Mubadir, ya mubasir. Jadi nggak bisa berguna apa-apa. Di kita ada program, sebetulnya program sudah kita pikirkan pada saat kita mendirikan kursus Mas. Jadi kita terima di barbershop kita sendiri karena kita mempunyai lebih dari 10 cabang. Jadi ya kemungkinan untuk bisa masuk ke kita itu peluangnya sangat besar. Sangat besar. Apalagi kursusnya itu dari kita. Kemudian kita pun juga punya store yang sudah kami siapkan untuk kemudian bahwa manajemen juga butuh capster gitu ya. Iya, jadi simbiosis mutualisme. Jadi kita menerima kursus, kawan-kawan juga tentunya yang kursus pasti juga salah satunya dengan adanya skill itu ingin daftar ke kita. Nah, untuk menuju ke setelah kursus apa yang mau dilakukan kawan-kawan sebetulnya bisa daftar ke kita, daftar untuk kita tingkatkan lagi menjadi karyawan. Tapi tentunya di kita ada syaratnya Mas. Iya. Karena nggak mungkin juga kita menerima kursus habis gitu nggak mungkin juga kita menerima orang tanpa mengikuti standarnya kita. Nanti apa jadinya kawan-kawan itu kalau bertemu langsung dengan customer
Itu kan hal yang rawan juga ketika kawan-kawan ternyata cuman kursus 5 pertemuan tiba-tiba langsung bertemu customer yang asli, dan di situ kan ada tarif ya. Artinya kawan-kawan juga harus bisa menjaga performa sesuai dengan standarnya kita. Makanya kita punya tahapan, Mas, untuk menuju kawan-kawan selepas kursus itu ada tahapannya untuk menuju menjadi magang ataupun kita tingkatkan jadi karyawan tetapnya kita. Apa saja itu maksud? Ya, jadi gini. Tahapannya setelah kursus. Menarik ini kawan. Ya. Tahapan pertama adalah kawan-kawan bisa selepas kursus, kalau ini kursus di kita ya, bawa temannya sendiri. Kita wajibkan selepas kursus membawa temannya sendiri ke tempat kita. Berapa total teman yang harus dibawa? Karena kita menjamin customer yang nanti dipotong oleh siswa kursus itu mendapatkan sesuai karyawan-karyawan yang lain, mendapatkan potongan sesuai yang lain. Kita mensyaratkan 10 teman yang harus dibawa ke barbershop kita untuk dipotong secara gratis di tempat kita. Oh siap. Jadi dia bawa saudaranya, bawa temannya, bawa siapapun juga, yang penting dibawa ke tempat kita. 10 orang itu sudah memenuhi untuk menuju magang. Menuju tahapan kita sebelum karyawan itu magang dulu, magang, training, karyawan. Oke. Jadi itu setelah kursus ya Mas Yudi? Iya, setelah kursus tahapannya magang dulu. Magang dulu, dia harus sebelum magang dia harus membawa 10 orang untuk dipotong di tempat kita. Oh siap. Jadi artinya nggak dilepas ya Mas Yudi ya? Enggak. Setelah kursus kita akan olah terus kemampuannya. Olah terus. Termasuk tadi memberikan peluang untuk bisa memangkas rambut dan gaya yang sudah diajarkan. Dia membawa 10 orang temannya untuk dipotong di sini ya, di tempat kita. Jadi di antara ini selepas kursus kita kan 5 kali pertemuan dengan 8 model. Ada juga free 1 kali pertemuan. Jadi total 6 kali pertemuan. Selepas 6 kali pertemuan yang dia bayar itu, kita kasih kesempatan untuk memotong di tempatnya kita. Kan pasti banyak. Kalau memotong temannya sendiri kan lebih enak. Tapi tetap kita awasi. Setelah itu baru kita tingkatkan jadi magang. Di tempat kita magang itu dapat uang saku. Uang saku. Ya di situ sudah mulai motong customer, Mas. Jadi dia kursus sudah motong pertama kali di kursus dia motong 8 orang. Ditambah dia 10 orang lagi dia motong temennya sendiri. Jadi secara nggak langsung dia sudah memenuhi kriteria mumpuni, dijamin sangat mumpuni, berkemampuan untuk kita lepas langsung motong customer. Dan kita harus berikan kesempatan itu kepada orang-orang yang mau maju. Siap. Kalau nggak dengan cara ini ya mau sampai kapan ada regenerasi. Nanti dikit-dikit karena nggak, ini anak baru jadi nggak usah kasih kesempatan, ya akhirnya SDM tukang potong rambut di Indonesia ya hilang, akhirnya nggak ada. Kalau nggak dikasih cara dengan kita tergerusnya perkembangan waktu akhirnya menyurut ya Mas Yudi. Menyurut. Nah, setelah kursus kemudian magang, step berikutnya apa Mas Yudi? Jadi magang itu magang dia diperbolehkan untuk mulai motong customer ya. Untuk motong customer itu kurang lebih 20 kepala, Mas. 20 kepala sebelum kita tingkatkan jadi training. Jadi dia setelah memenuhi potong rambut 20 kepala, kita bisa tingkatkan sebagai siswa training. Training ya. Trainingnya 1 bulan, Mas. Setelah itu peningkatan. Kalau di training yang membedakan, halo Mas, ada customer. Lanjut Mas Yudi. Iya, yang membedakan dengan training adalah training itu di kita 1 bulan, Mas. Kita training 1 bulan. Setelah magang ada tahapannya lagi training. Setelah training 1 bulan kita langsung tingkatkan sebagai di training sudah mulai ada gaji, Mas. Gaji ada macam-macam ya sistem penggajian. Bisa komisi, bisa gaji langsung 1 bulan, bisa komisi, bisa per bulan, ada uang makan, macam-macam berdasarkan kesepakatan. Itu training ya? Ya, training. Ya. Terus habis gitu ada tahapan terakhir, Mas Ariel. Setelah kursus ya, kursus, magang, training, yang terakhir jadi karyawan tetapnya kita. Luar biasa, naik ke tingkat karyawan bedanya tetap. Sih kalau yang karyawan tetap jelas gajinya lebih daripada training. Ya jelas
hak lainnya juga mulai timbul, umpamanya penjualan produk ataupun perawatan kimia rambut ya, smoothing, coloring, hairlack dan lain-lain. Termasuk bonusnya juga ada kalau sudah jadi karyawan tetap. Oke, siap. Gitu, Jadi Mas. artinya ada peningkatan kesejahteraan jaminan Iya. dari perusahaan gitu ya. Ya, jadi Oke, artinya kita nggak melepas orang setelah kursus di kita. Nah, artinya kita punya tanggung jawab terus Tanggung jawab itu menjadikan utamanya. beliau menjadi mahir gitu ya. Siap. Oke, siap. Terus closing statement ini Mas Yudi. Untuk teman-teman yang masih ragu menjadi caster atau ragu masih daftar di Akademi Indo Barber Master Kira, untuk teman-teman bisa meyakinkan closing statementnya gimana Mas? Jadi gini, barbershop atau pekerjaan di barber itu membutuhkan skill gitu. Oke, siap. Kalau kita nggak bisa dapat skill itu melalui otodidak, belajar sendiri atau lewat YouTube, ya kawan-kawan punya banyak pilihan sih, salah satunya ya ikut kursus. Ikut kursus. Karena Iya. pegang kepala itu belum tentu orang berani ya Mas ya. Itu juga Iya. mental juga. Salah satunya itu, Mas. Jangankan model gaya rambut, kita pegang kepala customer saja itu wis kadang orang yang sudah pengalaman kursus Iya. itu ndredeg karena Betul, ragu betul. gitu. Iya, Nah itu termasuk diajarkan di materinya. diajarkan Kursusnya. semuanya. Jadi di materi kursus ada macam-macam lah materinya kita, mulai dari sejarah sampai dengan membuat barbershop yang sederhana gimana. Jadi Oh, banyak lah siap. yang bisa masuk. Dan sampai hari ini kursusan kita Mas Ariel itu sudah mencetak puluhan ya, bahkan kita belum ada, ya mungkin ratusan Mungkin ratusan lah iya, yang, mungkin yang ratusan selama ini saya data. iya. Dan terbukti juga sebagian besar dari mereka itu banyak yang mendirikan barbershop Mas. Oh jadi buka sendiri bisa? Iya. Karena Yang pengalaman jadi kursus di sini yang ya. jadi keluarga besarnya kita juga banyak, Banyak. artinya juga jadi kawan kita satu naungan Indo Barber itu juga banyak, Juga banyak. termasuk yang dirikan sendiri ataupun bergabung di barbershop yang lain. Oke, itu artinya kita pun ikut bangga ya. Ikut bangga bisa. Siap. Oh ini lulusan dari Indo Iya. Barber Master Kira. Iya. Oke, terima kasih waktunya Mas Yud. Siap, siap. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Jangan lupa segera daftar di kursus potong rambut yang sudah kami sediakan dan kita atur jadwal waktunya. Terima kasih, salam satu gunting Mas Yudi. Salam.